مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاوي من الأهوال مرتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب وارد عن رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وارد على جمعنا الحافظ بما مغفرة تمحو خطايانا في بدء ومنتتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النار ولاحت أنجم المعلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بواسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعهم هداه وعن تركوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita menyenandungkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan, menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita, sehingga dengan izin Allah, dengan anugerah dari Allah, kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dimuliakan, dibanggakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Pada kesempatan malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan atau kajian tafsir Al-Quran, masuk ke dalam surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 56. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Kata Syekh Ali As-Subuni, beliau mengatakan, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ba'da an dzakkarahum ta'ala bin ni'amil lati afadaha 'alaihim bayyana launan min alwani tughyanil yahud wastihza'ihim bi awamirillah wa hum ma'al kufri wal isyan yuqabiluna bil lutfi wal ihsan fama aqba'ahum min ummatin wa ma akhzahum. Ay wazkuru ya bani Israil hina qultum li nabiyyikum Musa lan nusaddiqa bi risalatika hatta turiyana rabbana alanan wa jiharan wa hadhihi minhum qasimatud dhahar. Kata Syekh Ali As-Subuni, beliau mengatakan, Allah berfirman, wa iz qultum ya Musa, waw ini adalah waw at-tafsir. Maksudnya waw ini adalah kelanjutan dari penceritaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Bani Israel. Di sini diingatkan lagi oleh Allah tentang persoalan yang terjadi pada Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Yang khitabnya itu pada dasarnya adalah orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diingatkan, meskipun yang menjadi audiensnya atau khitab atau target bicaranya itu adalah orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi pada zaman Nabi, tetapi ini juga berlaku untuk kita ambil pesan moralnya. Wa iz qultum, waw dan iz itu artinya ketika. Qultum, qultu, antum, qultum. Artinya engkau mengatakan. Apa perkataan mereka? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka. Lan ini adalah harfu nafin lil istiqbal. Artinya huruf yang menafikan dan menafikan bersifat selamanya. Lan. Artinya apa? Lan nu'mina, kami tidak akan beriman.
laka kepada engkau wahai Musa, hatta nara sampai kami melihat, narallaha jahratan sampai kami melihat Allah secara jelas dengan mata kepala kami sendiri. Ini salah satu bentuk keras kepalanya orang-orang Yahudi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Syekh Ali As-Sabuni, ba'da an dzakarahum, setelah Allah menyebutkan mereka bin ni'amil lati afadhaha, dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Apa? Banyak nikmatnya itu. Misalnya yang kemarin kita sudah jelaskan, penyelamatan kaum Nabi Musa yaitu Bani Israel dari kejaran siapa, Pak? Firaun. Nah, pada saat ketika mereka terlepas dari kejaran Firaun dan Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bersyukur, tapi malah mereka melakukan satu bentuk pembangkangan yang kedua. Apa itu? Menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan mereka. Pada saat yang sama Nabi Musa sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu yang kemudian itu menjadi Taurat. Setelah pulang dari Bukit Tursina selama 40 hari menerima wahyu dari Allah, Nabi Musa kaget, ternyata kaumnya sudah menjadikan dan menyembah patung anak sapi sebagai Tuhan mereka. Kalau kita sebagai pemimpin, Pak, kita sudah memberikan arahan kepada orang tersebut, pengikut kita, lalu kemudian kita lihat, pada saat kita kembali, kita lihat anak buah kita melakukan kesalahan, kecewa nggak, Pak? Kecewa. Dan ini adalah kekecewaan terbesar dari Nabi Musa alaihissalam ketika mereka kembali, ternyata pengikutnya itu sudah musyrik, menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka dimintai taubat oleh Allah. Dan bentuk taubatnya adalah mereka membunuh diri mereka sendiri. Itu syariat Nabi Musa. Jadi taubat dari syirik adalah membunuh diri mereka sendiri. Kalau seandainya ini terus berlaku buat kita umat Nabi Muhammad SAW, itu udah banyak habis, Pak. Misalnya pas kita taubat, taubatnya adalah dengan membunuh diri sendiri, habis kita. Mungkin jamaahnya paling tinggal 10 orang nih masjid Nurul Iman, karena sudah pada habis. Nah, kemudian diceritakan lagi, bayyana launan min alwani tubyanil yahud, Allah menjelaskan berbagai macam corak kerusakan atau pembangkangan orang-orang Yahudi, wastihzaihim bi awamirillah, dan penghinaan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahum ma'al kufri wal isyan, sementara mereka itu melakukan karena kekufuran dan karena kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya nih sampai mereka minta melihat Allah secara jelas dengan mata kepala sendiri? Ceritanya begini, Pak. Setelah mereka melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Nabi Musa untuk datang kepada Allah, tapi mengajak orang-orang Bani Israel yang pernah menyembah patung anak sapi, lalu kemudian Nabi Musa memilih 70 orang di antara kaumnya itu yang terbaik. Jadi 70 orang yang terbaik nih, yang pernah menyembah anak sapi kemudian taubat dan kembali, yang tidak terkena. Nah, setelah itu Nabi Musa berkata kepada mereka, kita ini mau ketemu Allah. Kalau mau ketemu Allah, ada beberapa persyaratan yang harus kalian lakukan. Kata Musa, apa? Sumu wa tatahharu wa tahhiru thiyabakum. Yang pertama adalah kalian harus puasa. Makanya Nabi Musa pada saat menerima wahyu Taurat dari Allah, itu selama 40 hari
Nabi Musa berpuasa untuk menerima Taurat. Lalu kemudian kata Nabi Musa, selain kalian berpuasa, wa tahhiru thiyabakum. Kalian harus bersuci. Artinya membersihkan diri. Wa tahhiru thiyabakum, dan pakaian kalian harus juga dibersihkan. Makanya kalau kita menghadap kepada Allah, kalau dalam bahasa kita sekarang adalah kita sholat menyembah Allah, maka kita harus menyucikan diri kita. Salah satu cara untuk menyucikan diri kita dengan cara apa, Pak? Dengan berwudu. Kalau ternyata masih ada najis, maka harus dibersihkan. Kalau ternyata ada hadas, harus dibersihkan. Apa bedanya najis dengan hadas? Ada yang tahu? Apa bedanya najis dengan hadas? Kalau najis, kotorannya bersifat material terlihat. Apa itu? Kotoran sapi, apalagi kencing, dan lain sebagainya, itu najis terlihat. Kalau seandainya kita sudah berwudu, lalu injak kotoran sapi, kira-kira batal nggak wudunya? Nggak batal dong. Masa kita injak kotoran sapi batal? Nggak batal. Tapi kotoran itu harus dihilangkan, dibersihkan. Sampai hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang zatnya. Caranya begitu. Kalau seandainya yang melekat kepada kita itu hadas, hadas itu adalah kotoran, tapi yang bersifat non-material, tidak terlihat. Misalnya Anda mau sholat, untuk melaksanakan sholat harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Apa itu hadas kecil? Misalnya Anda harus berwudu. Kalau ternyata Anda punya hadas besar, misalnya malamnya mimpi basah, atau habis bersenggama dengan istri kita, lalu tiba-tiba datang azan subuh. Kira-kira kita langsung wudu atau mandi dulu? Mandi dulu, itu namanya hadas besar. Hadas besar dibersihkannya dengan mandi. Kalau hadas besar kelihatan nggak kotorannya? Enggak, itu namanya non material. Enggak terlihat, tapi Anda kotor, enggak terlihat. Maka salah satu caranya adalah Anda harus mandi dulu. Enggak ada air. Di satu kampung itu enggak ada air sama sekali. Maka berlakulah alternatif yang kedua. Apa itu? Tayamum. Tayamumnya gimana kalau mandi? Guling-guling nggak di tanah? Gimana? Nah, seperti orang tayamum biasa, bukan guling-guling. Ini kan karena mandi pakai air semua nih. Kita suruh tayamum, guling-gulinglah di tanah. Ya bukan tambah bersih, tambah kotor. Jadi seperti orang tayamum biasa. Kalau tidak ada air, atau Anda mungkin tidak bisa terkena air karena ada satu penyakit, maka tergantilah hukum wudhu itu digantikan dengan tayamum. Nah, Nabi Musa perintahkan kepada 70 orang yang terbaik dari Bani Israel, ketika mereka diajak untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala, mereka harus berpuasa, menyucikan dirinya dan juga membersihkan pakaiannya. Berarti syariat wudhu sudah ada, Pak, pada zaman Nabi Musa. Kalau ditanya bagaimana ibadah sholatnya para nabi, sama aja. Mereka berdiri, mereka ruku, mereka sujud. Cuma yang membedakan adalah waktu-waktunya. Kalau kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menggabungkan semua waktu yang pernah diwajibkan kepada para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafalu, mereka melaksanakan itu. Mereka melaksanakan itu. Maka kemudian keluarlah mereka bersama mereka, Nabi Musa bersama para pengikutnya 70 orang itu ke satu bukit namanya Tur Sina. Di dalam Al-Quran disebut Tur Sina. Limiqati Rabbi, untuk bertemu dengan Allah yang Allah sudah janjikan kepada mereka. Faqalu li Musa, 70 orang itu minta kepada Nabi Musa, apa? Utlub lana nasma'u kalama Rabbina. Wahai Musa, mintalah buat kami kepada Allah. Apa?
nasma'u kalama rabbina. Kami bisa mendengar perkataan Tuhan kami. Jadi minta dia bisa mendengar percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa diberi gelar apa sih? Wa kallamallahu Musa taklima. Apa gelarnya? Kalimullah. Jadi gelar Nabi Musa itu adalah kalimullah, dari kata kalam. Kalam itu berbicara. Natakallam, kami berbicara. Makanya disebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara, bercakap-cakap dengan Nabi Musa dengan percakapan yang sebenarnya seperti kita bercakap seperti ini. Nah, pengikut Nabi Musa yang 70 orang, dia minta kepada siapa? Kepada Nabi Musa, ajak dong kami bisa mendengar perkataan Tuhan kami. Kurang ajar nggak itu, Pak? Itu Yahudi itu begitu kerjaannya. Sama Tuhan aja dia nggak takut, apalagi sama orang. Faqala lahum, Nabi Musa berkata kepada mereka, if'al, lakukan. Falamma nada Musa ila turi sina minal jabali waqa alaihi umudul ghamami wa takshal jabala kullahu fadakhala fil ghamam. Nah, pada saat ketika Nabi Musa mendekati Bukit Tursina atau Gunung Tursina, maka pada saat yang sama datanglah awan. Awan yang menutupi dia, dan mereka pun para pengikut Nabi Musa kharru sujada. Mereka kemudian terjatuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud. Nabi Musa ketika diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, waqa ala wajhi nurun sati. Di wajahnya itu ada sinar yang begitu terang. La yastati'u ahadun min bani Adam ayyandura ilaih. Yang tidak satu pun dari manusia bisa melihat itu. Artinya apa? Saking silaunya, saking bersihnya. Kalau ibarat lampu, Pak, lampunya itu wattnya tinggi banget, Pak. Bapak kalau ngelihat lampu yang wattnya tinggi, bisa ngelihat nggak? Nggak mungkin bisa. Mata itu sakit. Nah, seperti itu pada saat ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang sama cahaya itu muncul di wajah Nabi Musa sehingga tidak orang satu pun. Lalu pada saat itu terjadi, maka kemudian tertutuplah mereka dengan hijab. Jadi orang-orang Bani Israel yang 70 orang mengikut Nabi Musa itu nggak bisa melihat sama sekali, tertutup. Mereka hanya mendengar suara Allah, dan Allah sedang bicara dengan Nabi Musa dan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melakukan perintah-perintahnya dan memberikan larangan-larangannya, dan Allah pendengarkan kepada 70 pengikut itu, dikasih dengar dia. Kenapa? Karena saat itu Allah sedang menurunkan perintah dan larangannya kepada Nabi Musa, dan mereka juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk mendengar percakapan tersebut. Apa kata Allah? Anni anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa la ta'budu ghairi. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka kalian hendaklah menyembahku, jangan menyembah selain aku. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena salah satu kejahatan terbesar dari Yahudi itu adalah sudah diberikan nikmat oleh Allah, tapi mereka malah menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ingatkan pada saat ketika Nabi Musa selesai wan kasyafal ghamam, dan penutupnya itu tersingkap ini, selesai pembicaraan itu, aqbala ilaihim, Nabi Musa kemudian mendatangi mereka itu, para pengikutnya yang 70 orang. Apa kata pengikutnya? Inilah yang direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata pengikutnya, lan nu'mina laka hatta narullah jahratan. Musa, kami enggak akan pernah beriman kepada engkau sampai kami bisa melihat Tuhan kami secara jelas dengan mata kepala kami sendiri. Kurang ajarnya itu. Siapa? Yahudi itu, Pak. Kurang ajarnya seperti itu. Akhirnya mereka pun kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhazatkumus sa'iqah.
Maka diberikan azab dengan apa? Dengan petir yang menyala, yang kemudian membakar mereka dan menghanguskan mereka. Anda bisa bayangkan, azab Allah langsung diturunkan kepada mereka. Nabi Musa bersedih. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, kalau seandainya engkau menghancurkan mereka, membinasakan mereka, bagaimana Nabi Musa sayang kepada para Bani Israel, pengikutnya. Nanti kalau saya kembali ke Bani Israel, apa yang saya katakan? Dengan 70 orang terbaik dari mereka. Nabi Musa terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar 70 orang ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana sayangnya Nabi Musa kepada pengikutnya atau umatnya. Seperti sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Saking sayangnya kepada umatnya, pada saat ketika dia meninggal, apa yang terucap dari bibirnya sebelum meninggal? Ummati, ummati, umatku, umatku. Dan Allah memberikan satu yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, bisa memberikan syafaat kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi untuk mendapatkan syafaat itu, yang pertama kita harus ikuti apa yang menjadi sunnah, dan kita perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari ayat ini bisa kita lihat di sini ada persoalan teologis, Pak, persoalan kalam. Karena dalam Islam itu ada pelajaran fikih, ada pelajaran hadis, ada pelajaran kalam. Pelajaran kalam itu pelajaran apa? Pelajaran teologi Islam. Apa aja itu? Bicara tentang persoalan tauhid, aliran-aliran dan lain sebagainya. Salah satu aliran adalah ada aliran Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ari, kemudian ada Maturidi, ada Jabariyah, Khawarij dan lain sebagainya. Itu aliran dalam kalam. Nah, satu isu penting yang bisa dilihat dari ayat ini adalah persoalan ru'yatullah fid dunya wal akhirah. Bisa enggak Allah dilihat di dunia? Dan bisa enggak Allah dilihat di akhirat? Itu persoalan teologis yang itu diperbincangkan di dalam ilmu kalam. Nah, sekarang kita bahas, Pak, bagaimana wacana ini didiskusikan oleh para ulama yang terkait dengan persoalan kalam. Kalau menurut Bapak, kira-kira Allah bisa dilihat nggak di dunia? Kita belum bicara akhirat ini. Bisa dilihat nggak, Pak? Bisa nggak? Nggak tahu, ya? Nggak tahu kan? Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kalam. Dan ini ijtihad, ini pendapat. Pendapat itu kalau benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Dan biasa, Pak, perbedaan pendapat itu biasa. Pendapat yang pertama itu mengatakan secara akal boleh aja melihat Allah dan dimungkinkan. Itu pendapat pertama. Siapa yang mengatakan? Salah satu yang mengatakan adalah Al-Qadhi Iyad. Siapa Qadhi Iyad? Qadhi Iyad ini adalah seorang ulama terkemuka dalam fikih mazhab Maliki. Dia juga seorang ulama ahli hadis, seorang teolog, ahli kalam, seorang sejarawan, seorang penyair, dan orang yang pakar terhadap ilmu nasab. Nah, sekarang lagi polemik nasab habaib nih. Nah, maka untuk mengukur nasabnya itu ya harus menjadi rujukan bukan emosi, bukan asumsi, tetapi adalah literatur nasab, kitab-kitab nasab. Nggak boleh emosi, Pak. Buktikan, itu baru ilmiah. Nah, seperti ini salah satu yang memang menjadi ulama besar dalam kaitan dengan ilmu nasab ini adalah Qadhi bin Iyad. Apa kata Qadhi bin Iyad? Boleh melihat Allah menurut akal. Terjadi enggak? Nah, itu belum tentu terjadi, tapi secara akli itu dimungkinkan. Kenapa? Pertama, tidak ada dalil yang mengatakan secara pasti melarang melihat Allah. Berarti ada kemungkinan boleh. Kalau tidak ada dalil yang melarang, maka ada kemungkinan boleh. Begitu cara berpikirnya, Pak. Nggak ada dalilnya. Misalnya Maulid Nabi, ada nggak dalil yang melarang? Ada nggak dalil melarang Maulid? Nahan Nabi an Maulidin Nabi, misalnya ada nggak? Nggak ada. Berarti Maulid boleh. Kalau ada yang mengatakan Maulid Nabi nggak ada dasarnya,
Pertanyaannya, ada nggak Nabi melarang maulid? Kalau tidak ada, maka jangan buat hukum sendiri yang melarang kita melaksanakan maulid. Secara ilmu begitu Pak. Kata Qadhi bin Iyad, tidak ada dalil satupun dari syariat, dari agama kita, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, yang melarang terkait dengan melihat Allah secara langsung. Yang kedua, Allah adalah zat yang wujud. Makanya salah satu sifat Allah adalah wujud. 20 sifat Allah yang kita pelajari masih kecil. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Masih kecil tuh saya ingat. Nah, salah satunya wujud. Sesuatu yang wujud kira-kira dimungkinkan nggak untuk dilihat? Mungkin nggak Pak? Menurut akal ya? Mungkin. Segala sesuatu yang wujud boleh jadi bisa dilihat dan mungkin. Nah, salah satu dalil dalam Al-Quran yang mengatakan bisa melihat Allah secara akliyah meskipun belum tentu terjadi, itu adalah permintaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam agar ia bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Coba nanti dicek surat Al-A'raf ayat 143. Tulis Pak, nanti dicek di rumah. Saya nggak akan jelaskan secara detail ya, karena waktu kita terbatas. Tetapi dalam ayat itu dikatakan penggalannya adalah qala rabbi arini andur ilaika qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Penggalan yang ini memperkuat pendapat dari Qadhi bin Iyad adalah kata Musa, ya Allah, arini, perlihatkan kepadaku. Siapa? Allah. Andur ilaika, supaya aku bisa melihat engkau. Apa kata Allah? Qala lan tarani, engkau enggak akan pernah bisa melihatku. Kenapa? Beda kualitasnya. Qala lan tarani walakin indur, tetapi kau lihat ilal jabali, kau lihat di itu gunung. Fa in istaqarra makanahu, kalau seandainya saya datang ke situ dan tempat itu tidak hancur lebur, fasaufa tarani, maka kelak engkau bisa melihat aku. Berarti ini boleh. Nabi Musa nggak mungkin minta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia nabi, nggak mungkin melakukan kesalahan. Tetapi pada saat ketika Allah ingin memperlihatkan dirinya, ternyata apa yang terjadi? Tempat itu hancur Pak. Yang kedua, Nabi Musa pingsan. Kenapa? Karena nggak mungkin bisa. Zatnya beda. Sama, misalnya Bapak minta untuk diperlihatkan bagaimana warna kentut. Atau kentut seperti apa. Bisa nggak Pak? Bisa nggak? Lihat. Tapi kita tahu nih, ini kentut nih. Karena ada bunyinya. Tapi bagaimana bentuk kentut dan warnanya? Bapak tahu nggak warnanya? Kalau ada yang tahu Pak, saya kasih uang 200.000. Kalau ada yang tahu tuh, merah hitam, berarti pernah lihat kentut. Kayaknya merah, berarti kan belum jelaskan. Nah ini menjadi tanda ada, tapi nggak bisa dilihat, karena memang beda. Mata kita belum mampu melihat warna kentut itu. Tapi kalau seandainya kita diberi kemampuan oleh Allah bisa melihat, sama dengan listrik nih. Bapak bisa lihat bagaimana aliran di situ berjalan. Nggak mungkin bisa. Karena apa? Mata kita tidak mampu mengetahui hal seperti itu. Sama. Mata kita tidak mampu bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara akal itu dimungkinkan. Yang pertama, tidak ada dalil yang mengatakan dilarang melihat Allah. Yang kedua adalah Allah itu wujud. Segala yang wujud pasti bisa dilihat. Itu pendapat dari Qadhi bin Iyad. Termasuk juga apa yang dikatakan oleh Imam Muslim atau Imam Nawawi ketika memberikan syarah Sahih Muslim. Apa katanya? Saya kutip perkataan dari Imam Nawawi, dia mengatakan falhasil anna rajiha inda aktsaril ulama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi ainai ra'sihi lailatal Isra. Kata Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, dia punya kitab syarah terhadap syarah Sahih Muslim. Dia mengatakan kesimpulannya yang rajih, yang kuat di kalangan para ulama
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ra'a rabbahu bi ainai ra'si, melihat Tuhannya dengan dua mata kepalanya. Lailatul Isra, pada saat malam Isra Mi'raj. Berdasarkan apa? Li hadis Ibnu Abbasin wa ghairihi mimma taqaddam, karena ada hadis dari Ibnu Abbas dan selainnya yang sudah dijelaskan. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dan menyebutkan la yakhuduna illa bisima min Rasulillah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar, hadza mimma la yambagi ayyutashakkaku fi, adalah sesuatu yang tidak boleh diragukan. Berarti pendapat pertama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat, tetapi dalam realitasnya jarang terjadi, kecuali itu berlaku kepada para nabi dan rasul. Salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Aisyah mengatakan itu terjadi, tapi bukan dengan mata, tapi dengan apa? Hati. Dan Ibnu Abbas juga mengatakan Nabi itu melihat, atau kita bisa melihat dengan hati. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau di akhirat? Banyak ayat Al-Quran tuh, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah itu di surga, mereka itu apa? Ceria, bersinar, senang. Ila rabbiha nadhira, kepada Tuhannya dia melihat. Yang bisa melihat adalah orang-orang mukmin, bisa melihat wajah Allah. Kata siapa? Kata pendiri mazhab Asy'ari. Kita ini mazhabnya Asy'ari, Pak, dalam teologi. Namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Dia mengatakan dalam kitab Maqalatul Islamiyin, dia mengatakan orang mukmin kelak di akhirat dapat melihat Allah dengan matanya, sebagaimana dapat melihat bulan purnama dengan mata. Artinya apa? Bukan karena kemampuan mata kita bisa melihat Allah, tapi Allah berikan kekuatan kepada mata kita untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu kenikmatan yang paling besar kecuali adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini mazhab kita, Pak, mazhab kita. Tetapi kalau aliran Mu'tazilah tuh, aliran Syiah Imamiyah yang ada di Iran, itu menafikan bahwa Allah enggak bisa dilihat di akhirat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar, mata ini enggak bisa mencapai Allah. Wa huwa yudrikul absar, sementara Allah bisa mencapai pandangan kita. Wa huwal latiful khabir, dan Allah adalah maha lembut dan maha mengetahui. Kata Imam Ar-Razi, dia mengatakan berdasarkan ayat di atas, mereka orang-orang Mu'tazilah berpegang teguh pada dua hal. Yang pertama, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Yang kedua, ayat ini mencegah seseorang dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu isu teologis dari ayat ini yang perlu kita pahami sebagai umat Islam. Yang kedua apa? Azab terhadap umat-umat sebelum kita, Pak, itu langsung. Misalnya saya beri contoh, kepada umat Nabi Musa langsung. Siapa? Misalnya Bani Israel disiksa, diberikan azab langsung. Apa? Salah satunya adalah mereka saling membunuh. Mereka membunuh diri mereka sendiri. Nabi Nuh langsung nggak azabnya? Langsung. Apa azab Nabi Nuh, umat Nabi Nuh? Banjir besar. Banjir besar yang dari atas keluar hujan, dari bumi keluar air. Satu hari saja, Pak, begitu. Banjir nggak, Pak? Dari atas keluar hujan, dari bumi keluar air. Banjir tuh baru satu hari. Ini beberapa hari. Sehingga kemudian penduduk saat itu yang tidak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam semuanya habis, kecuali para pengikut dari Nabi Nuh. Penduduk Nabi Syuaib, ashabul aikah, wa kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Ashabul aikah itu mendustai para rasul, termasuk adalah penduduk Madyan.
diazab oleh Allah langsung apa? Gempa, petir yang menggelegar, angin kencang, awan gelap langsung diberikan. Cash and carry. Apa cash and carry? Bayar tunai langsung bawa, Pak. Itu namanya azabnya begitu langsung. Kemudian umat Nabi Lut dibalikan begitu, dihancurkan dari atas, semuanya hancur semua. Kemudian kaum Ad diazab kekeringan 3 tahun dan digulung dengan awan hitam. Itu bisa dibaca dalam Al-Quran, Pak. Tetapi itu terjadi pada umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad nggak akan pernah terjadi. Meskipun dia melakukan kemusyrikan, tetap nggak akan diazab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nabi sudah berdoa. Nabi itu meminta doa kepada Allah 4. Dikabulkan 2, tidak dikabulkan 2. Apa doa yang pertama? Doa yang pertama adalah Nabi minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat azab dan siksaan kepada umatnya dalam bentuk seperti misalnya petir dan kilat menghancurkan seperti menghancurkan umat-umat terdahulu, atau ditenggelamkan, atau gempa yang sangat besar yang menghancurkan umat terdahulu. Itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya umat Nabi Muhammad SAW nggak pernah diazab dengan azab itu. Ada nggak sekarang diazab dengan azab itu, Pak? Nggak ada, Pak. Dikabulkan oleh Allah 2 ini, tapi yang 2 nggak dikabulin. Apa? Yang kedua yang nggak dikabuli adalah umat Islam yang diminta oleh Nabi jangan berpecah, jangan berkelompok-kelompok, dan jangan saling memberikan sesuatu kepada suatu lain dengan cara yang buruk. Itu diminta oleh Nabi supaya nggak berpecah. Allah nggak kabulin. Terjadilah umat Islam berpecah belah. Berpecah belahnya macam-macam. Aliran A, aliran B, organisasi A, organisasi B, saling menyalahkan dan sebagainya, saling menuduh dan sebagainya. Terjadi nggak, Pak? Dari dulu sampai sekarang terjadi. Anda bisa bayangkan, kalau seandainya doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah yang kedua ini yang terakhir, nggak akan terjadi perpecahan, aman semua. Tetapi Allah nggak kehendaki. Kenapa? Biar rame. Bahasanya biar rame kan, supaya kita ngambil pelajaran juga. Jangan semuanya serba aman tuh. Nah, pesan moral yang bisa dipetik adalah jangan mengikuti watak Bani Israel. Yang pertama, keras kepala, asyaddu khasyah, asyaddu qaswah, keras kepala seperti batu. Yang kedua, suka membangkang perintah Allah. Yang ketiga, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami hidupkan kalian setelah kami matikan kalian, karena doanya Nabi Musa supaya 70 orang dihidupkan kembali, Allah kabulin. Bukan karena orang-orang Bani Israel itu, bukan, tapi Allah menyayangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi kalau doa, Pak, itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau Nabi. Kalau kita belum tentu. Tapi kalau Nabi sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang 2 ini Allah tidak kabulkan? Ada hikmah tersendiri yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat yang terakhir yang saya bacakan tadi ini menyimpulkan bahwa Allah punya sifat Maha membangkitkan. Kalau Allah Maha membangkitkan, berarti Allah mempunyai kemampuan menghidupkan dan mematikan. Maksudnya apa? Kalau Allah mempunyai sifat al-ba'is dan sifat al-muhyi, maka kita diperintahkan untuk meniru sifat Allah ini. Bagaimana caranya meniru sifat Allah? Bahwa Allah mempunyai sifat al-ba'is dan al-muhyi, yaitu adalah menyadari bahwa orang yang hidup ini pasti mati. Ada di sini Pak yang nggak akan mati? Ada nggak? Ada? Nggak ada kan? Nah, kalau kita tahu bahwa kita akan mati, apa yang harus dilakukan? Mencari bekal untuk menghadapi kematian. Jangan terlena dan terlupa dengan keadaan saat ini. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meskipun ayat ini yang menjadi audiensnya adalah orang-orang Bani Israel, tetapi juga
berlaku buat umat Islam. Maksudnya apa? Kalau Allah berikan nikmat kepada kalian, maka salah satu cara untuk melakukan itu adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Yang pertama, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lidah. Yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Dengan hati gimana? Artinya Anda jangan mengeluh dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberikan rezeki 50.000, syukuri. Jangan, aduh, saya bekerja capek-capek dapat 50.000, kayaknya nggak sesuai nih. Nah, itu artinya mengeluh. Tidak qanaah, tidak menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mensyukuri dengan hati kita, diucapin. Apa yang diucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makanya kalau kita berdoa harus dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dengan hati kita merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, lalu kemudian lisan kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, itu nggak cukup, Pak. Harus masuk kepada syukur dengan perbuatan. Asyukru bil af'al wa bil arkan. Apa tuh? Manfaatkan semua yang Allah berikan itu dikelola, dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang memberikan nikmat. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan anggota badan ini lengkap, gunakan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Tangan, jangan melakukan kezaliman. Mata, jangan melihat sesuatu yang negatif. Pikiran, jangan memikirkan sesuatu yang kotor. Anggota badan ini diatur untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan syukur. Bukan cuma alhamdulillah doang. Alhamdulillah, 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 bukan. Tapi hati Anda bersyukur, amal perbuatan Anda, anggota badan Anda juga mencerminkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas jam 7 lewat 4 kita sholat Isya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ayat 5556. Maka pesan moral yang perlu kita ambil adalah yang pertama, jangan mengikuti akhlak atau karakter orang-orang Yahudi. Yang kedua, syukuri semua apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung tutup. Jemaah, silakan kalau ada pertanyaan. Nikmat. Bikin pegel-pegel di nikmat juga. Tapi nggak enak juga. Tapi kan cukup. Sudah boleh tutup. Alhamdulillahil lil ghururi wal farti fil umuri wa habaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama walil anbiya khitama wa alal adil kirami wa ashabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana qatarafna wa innana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى لكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي